صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. مع كتاب السنن للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الصوم. تفضل. باب في صوم يوم ويوم فطر يوم، أليس كذلك؟ وهذا صوم داود، لا تستعجل للزواج ولغيره. ويقوم ثلثه يعني يقوم في السدس الخامس وهو أفضل الوقت. نعم. صوم الثلاث من الشهر نوعان، الأول وهو الأفضل صوم أيام البيض، والثاني صوم ثلاث في أي يوم كان، المهم ثلاث. نعم. Nah, ini dalil ayyamul bid. Dan ayyamul bid itu diperselisihkan oleh para ulama. Menurut jumhur ayyamul bid itu adalah tanggal ini 13 sampai 15. Menurut sebagian kecil ulama ayyamul bid itu adalah tanggal 12 sampai 14. Dan juga diperselisihkan kenapa disebut al-bid. Pendapat yang masyhur disebut al-bid karena sinarnya bulan yang putih atau purnama. Pendapat yang kedua ini cerita Israiliyat bahwa Nabi Adam alaihissalam pada tanggal 13, 14, 15 badannya memutih sepertiga. Wa mislu hadza yajuzu al-qissah bihi walakin la nusaddiq wa la nukadzdzib. Naam. ما معنى الغرة في الأصل كما في حديث الوضوء؟ putih ya. Al-ghurrul ghurran muhajjalin, putih pada wajah. Nah, maka ghurrah ini sama dengan ayyamul bid tadi disebut putih karena sinar bulan. Ada nauk akhir. Jadi memang bebas, tidak harus tanggal 13, 14, 15 ya. Nah. Ini dhaif. Bebas puasa kapan saja, boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan. Nah. Kemudian sebelumnya itu di dalam sanadnya tadi An Yazid Ar-Rishki An Mu'adah qalat. Apa artinya Ar-Rishki? Di sini disebutkan bahwasanya Yazid ini kabirul lihyah faluqiba bir-Rishki.
wa huwa bil Farisiyah. Itu jadi apa artinya adalah al-kabirul lihyah. Ada juga yang mengatakan bahwa ar-rizki itu adalah al-qassam, tukang membagi. Nah, biasanya imam itu kan punya petugas amil zakat, juga punya petugas qassam, tukang membagi ghanimah dan yang lain-lain. Maka ar-rizq itu maknanya dua tadi. Yujmi, meniatkan. Artinya kalau puasa itu harus meniatkan di malam hari, yaitu sebelum fajar. Kalau niatnya setelah fajar maka tidak sah. Dan ini khusus untuk puasa yang wajib, supaya tidak bertentangan dengan hadis yang berikutnya nanti insya Allah ada, bahwa Nabi SAW meniatkannya habis subuh. Nah, maka dua hadis sama-sama sahih harus dijamak. Yaitu fi dzalika walakin fi shaumin nafli. Hadis ini menunjukkan dua hal, bolehnya niat puasa sunnah setelah subuh dengan syarat dia belum makan apa-apa setelah subuh. Yang kedua menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunnah. Maka sebagaimana masuknya ke dalam puasa itu tidak wajib, maka keluarnya pun juga diperbolehkan, melanjutkannya itu adalah tidak wajib. Nah, maka hadis ini shaim itu maksudnya adalah shauma naflin, bukan shauma fardin. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Ada tiga pendapat. Pendapat yang terpilih adalah ini tadi ditafsir. Pendapat yang kedua bahwa puasa wajib maupun sunnah semuanya sama, harus niat sebelum malam, sebelum subuh. Pendapat yang ketiga sebaliknya, puasa wajib maupun sunnah semuanya sama, tidak harus sebelum subuh niatnya. Yang lebih bagus adalah pendapat yang mengumpulkan antara dua hadis ini dengan kaidah ihmalu dalilaini aula min ihmali ahadihima. Kemudian di situ ada kata-kata hais. Hais ini adalah satu makanan Arab yang isinya adalah 3: kurma, minyak samin, keju. Kurma manis, keju agak asin, nah kemudian tambah minyak samin supaya menjadi lembut. Ini kalau mau diartikan ya apa jenang hais. Ini menunjukkan bolehnya non mahram duduk bersama ajnabi dengan syarat aman dari fitnah. Nah, di sini Ummu Hani di kanan Nabi tapi nggak nempel ya, dan ditemani oleh Fatimah, maka ini aman dari fitnah. Ummu Hani sendiri adalah sepupu Nabi sehingga tidak mahram dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akun ditaqdina syai'an, maksudnya apakah ini puasa qada Ramadan atau qada yang wajib? Qala la. Ini dalil bahwa puasa tatawwu boleh dibatalkan, sehingga kalau nanti diundang untuk walimah maka boleh membatalkan puasa Senin. Tapi saran saya jangan langsung dibatalkan, datang dulu saja lihat hidangannya, kalau mantap batalkan ya.
أفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما ثم مكان نقول يوم الآخر. Ini hadis menyuruhkan qada, tapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Maka yang benar adalah pendapat yang pertama tadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimul mutatawwi' amiru nafsih. Orang yang puasa sunnah itu menjadi amir terhadap dirinya sendiri, alias dia bebas apakah boleh, apakah melanjutkan, apakah tidak melanjutkan. Menunjukkan bahwa puasa sunnah itu kalah dengan kewajiban istri melayani suami. Maka dari sini diambil kaidah bahwa al-wajib muqaddamun ala an-nafl, sehingga puasa sunnah itu harus minta izin pada suami dulu. Wayufattiruni yani bil jima' ila sumtu. Jadi tabayyun dulu kalau ada laporan itu. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyun karena bisa jadi beritanya benar, bisa jadi beritanya salah. Adapun sebagian orang yang mengatakan bahwa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu khusus orang-orang fasik. Kalau tidak fasik tidak perlu tabayyun. Ini orang tidak paham Al-Qur'an sama sekali. Karena kalau seperti itu Nabi di sini salah karena beliau melakukan tabayyun, padahal yang menginformasikan adalah seorang sahabiyah, dia bukan seorang yang fasik. Tapi Nabi tetap tabayyun. Ya, jadi kira-kira dia sudah menunggu istrinya, ya, tapi dia masih saja asyik dalam salat tahajudnya. Ini suami masih muda, nggak sabar menunggu istrinya. Nah, maka cukup satu rakaat, satu surat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tu kulla suratin haddaha min ar-ruku'i was sujud. Maka satu rakaat, satu surat. Imra'atun sebagai fa'ilnya, dan ini menunjukkan bahwa hak suami sangat besar. Fa'idastayqatta fasholli, kalau anda bangun ya silahkan salat. Jadi Nabi memaklumi karena memang dia dari satu kabilah yang dikenal kalau tidur itu sangat pulas sehingga tidak akan bangun kecuali kalau terjadi gempa atau terjadi banjir bandang gitu. Tapi kalau cuma digoyang-goyang dia masih anglar saja tidurnya. Dan seperti ini mungkin seperti semacam penyakit ya. Dan hadis ini derajatnya apa di situ? Karena kalau di sini kok dikatakan sahih oleh Al-Albani, tapi saya pernah mendengar hadisnya ini dhaif gitu. Perlu dicek dulu. Dhaif. Hal huwa dzakara limadha dhaif? Al-A'mash an Ali limadha? Al-A'mash an man? An ana. Nah, A'mash ini seorang perawi yang mudallis, dia melakukan an-anah dari Abi Shalih. Ini alasan pendhaifannya. Tapi kalau di dalam takhrij Sunan Abu Dawud
Nah, di sini qala al-Albani sahih. Nah, maka bisa kita katakan mukhtalafun fih. Bagi yang mengatakan dhaif itu karena ada an-anahnya Ahmash. Ya, jadi sholat di sini bukan sholat, karena yang dimaksud adalah makna lughahnya. Tetapi ini masalah khilafiyah. Sebagian kecil ulama berpendapat sholat ya sholat. Tapi pendapat tersebut lemah karena dalam hadis yang lain beliau bersabda wa in kana sha'iman falyad'u. Sementara kita punya kaidah al hadis yufassiru ba'dahu ba'dan. Kemudian di sini idza du'a ahadukum falyujib. Ini menurut jumhur yang wajib didatangi itu hanyalah undangan walimah nikah. Adapun walimah selain nikah, walimatul akad, walimatul khitan, walimah rumah baru dan sebagainya, itu tidak wajib untuk didatangi. Ini menurut jumhur. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum illa walimati ursin" dalam hadis yang lain. Nah, maka hadis yang mutlak yuhmalu 'alal muqayyad. Kemudian perintah di sini fa in kana muftiran falyat'am, kalau dia buka adalah dia makan, ini makannya tidak wajib. Karena dalam riwayat Muslim insya'a ta'ima wa insya'a taraka, sehingga kalau menunya tidak cocok maka tidak harus makan. Tapi paling bagusnya kita menampakkan kebahagiaan kepada si pengundang, ya, maka makan apapun yang dihidangkan kalau memang masih bisa masuk ke dalam mulut. Di hari barat, rumah yang pun Israel kita diingatkan. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beri ahadikum ingatkan Rasulullah Sallallahu Falyaqul inni sha'im, berarti tidak harus mendatangi undangan tadi. Falyujib, mendatangi undangan boleh, kemudian minta izin juga boleh. Kalau minta izin maka disebutkan udhurnya, ini sha'im atau ini marid dan sebagainya. Kemudian sudah selesai di sini bab puasa, kemudian dilanjutkan dengan babul i'tikaf. Kenapa babul i'tikaf digabungkan dengan bab puasa? Karena ada pendapat sebagian ulama bahwa i'tikaf itu disyaratkan harus dengan puasa, sehingga kalau i'tikaf tanpa puasa maka tidak sah i'tikafnya. Tapi ini masalah khilafiyah dan nanti akan kita temukan dalil yang membicarakannya. Nah, al-i'tikaf itu definisinya adalah al-muqthu fil masjid fi niyatil ibadah. Itu adalah definisi dari i'tikaf. Dan fungsi dari i'tikaf adalah, atau hikmahnya adalah hikmahnya i'tikaf adalah menyatadzakar tarkul alaik anil khalaiq. Tarkul alaik, meninggalkan hubungan, anil khalaik, dari para makhluk. Nah, sehingga banyak orang yang i'tikaf itu hanya sekedar zahir tapi batinnya tidak, karena dia i'tikaf sambil bawa HP dan setiap hari, setiap saat masih WA kesana kemari, sehingga hubungan dengan manusia masih lancar dan hubungan kepada Allah sangat-sangat kurang. Nah, dari Aisyah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang dari Aisyah awakhir menariknya Ramadan atau Allah semata apa adalah belum ini. Ini menunjukkan bolehnya i'tikafun nisa, i'tikafnya para wanita dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama aman dari fitnah, syarat yang kedua izin dari wali. Kalau dia punya suami berarti izin dari suaminya, kalau belum berarti izin bapaknya. Nah, di antara Nabi pada bayi menikah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang tadi buat asal atau akhir yang Ramadan, kalau yang tadi buat aman, kalau makanan aman mungkin
i'tikaf isri. I'takafa 20 lailatan, berarti mengqadha yang tahun kemarin. Dan cara mengqadha i'tikaf yang terlewat itu ada dua. Yang pertama, sebagaimana hadis ini digabungkan dalam 1 tahun sehingga menjadi 20 hari. Cara yang kedua, hadis yang disebutkan setelahnya itu Demikian pula an Aisyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ayat itu salat fajr semuanya pada mutakafa. Shalal fajra, salat dulu baru masuk i'tikaf. Dan ini adalah awal i'tikaf. Maksudnya mulainya itu, startnya itu adalah ba'da subuh. Dan ini masalah khilafiyah. Pendapat yang saya pilih adalah mulainya bukan ba'da subuh tapi sebelum maghrib, karena tujuan kita adalah mencari Lailatul Qadar. Nah, sementara kalau Lailatul Qadarnya sudah lewat semalam, subuhnya kita baru masuk, ya sudah terlambat. Tapi gara-gara hadis inilah muncul pendapat tadi bahwa i'tikaf dimulai pada subuh. Dan itu yang dilakukan oleh guru-guru kami di Ma'hadul Islam, tapi saya sendiri tidak cocok dengan pendapat tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan dari i'tikaf. Adapun hadis ini bisa kita pahami bahwasanya Nabi masuk masjid itu adalah menjelang maghrib atau pas maghribnya. Nah, adapun dakhala mu'takafahu, masuk ke kemahnya itu yang habis subuh. Nah, maka kalau pada maghribnya masih di luar kemah, itu bisa dijamak seperti itu supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa tujuan i'tikaf mencari Lailatul Qadar. Nah, bina'ihi faduriba. Falamma ra'aytu dzalika umirtu bibina'i faduriba. Qalat wa amara ghairi min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bibina'ihi faduriba. Falamma salat. Untuk riba itu maksudnya dipasang, kemahnya itu dipasang. Nah, falamma salat fajr nazara ila abniya faqala ma hadhihi al-birra turidna. Ini pertanyaan pengingkaran. Al-birra turidna? Kok kalian malah rame-rame membuat kemah ini, atau hanya karena saingan bahwa dia adalah paling dekat dengan Nabi SAW? Ini balaknya kalau melakukan poligami sementara istrinya saingan. Itu dirusak namanya dibongkar. Nah, ini cara mengqadha yang kedua, yaitu diganti pada bulan Syawal. Karena itu i'tikaf tidak harus Ramadan. Karena kalau harus Ramadan pasti Nabi mengqadhanya di Ramadan tahun depan. Karena di sini beliau mengqadhanya di bulan Syawal. Dan Rasulullah SAW i'tikaf selama 20 hari itu 2 kali. Yang pertama tadi untuk mengqadha, yang kedua adalah ketika beliau akhir hayat. Nah, maka beliau memperbanyak ibadah, salah satunya dengan i'tikafnya 20 hari itu di akhir hayat Nabi SAW. Karena itu i'tikaf ini sangat-sangat penting menurut Nabi, sehingga beliau itu selalu melakukan setiap Ramadan dan tidak pernah absen. Karena itulah sebagian ulama mengatakan sungguh heran umat Nabi Muhammad SAW ini, sungguh mengherankan. Mereka melihat Nabi selalu i'tikaf dan sangat menjaga i'tikaf, tapi mereka malah bermalas-malasan. Pertanyaan tadi, aina yakunul i'tikaf? Ini kenapa pertanyaan? Karena ada perbedaan pendapat. Kalau menurut jumhur, i'tikaf itu bisa di masjid manapun. Allah mengatakan wa antum akifuna fil masajid. Sementara pendapat sebagian kecil mengatakan i'tikaf hanya bisa di 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena ada hadis mengatakan la i'tikafa illa fil masajidi thalathah. Tetapi hadis itu sebenarnya maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah la i'tikafa kamilan illa fil masajidi thalathah.
Karena kalau kita sholat di 3 masjid tadi pahalanya berlipat ganda, yaitu kalau di Masjidil Haram 100.000 salat, Masjid Nabawi 1.000 salat, Masjidil Aqsa 500 salat. Mudah-mudahan semua kita bisa salat di 3 masjid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ini menunjukkan bahwa akhir hayat hendaklah kita memperbanyak amal, ya, karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau ada tanda-tanda akhir hayat, misalnya sakit atau karena sudah usia 60, maka hendaklah menambah amal. Nah, Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza talaqa yadni ilayya ra'sahu fa'urat siluhu wa kana la yadkhulu al-bayt illa li hajatil insan. Yang dimaksud hajatul insan itu adalah hajat setiap manusia yang manusia tidak pernah lepas darinya, seperti misalnya BAB, BAK, mandi, makan dan sebagainya. Maka boleh seandainya tidak ada makanan yang terkirim ke masjid. Tapi kalau bisa dikirim ke di masjid, maka itu lebih afdal makannya di masjid. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang i'tikaf boleh bersisir, padahal bersisir itu bukan ibadah. Maka ngobrol juga boleh, tetapi sekedarnya, jangan setiap saat ngobrol terus. Kemudian menunjukkan bahwa boleh keluar sebagian anggota tubuh dari masjid, karena di sini yudni ilayya ra'sah, yang keluar hanya kepala Nabi. Keluar kemana? Ke kamar Nabi SAW. Jadi badannya masih di masjid, tapi kepalanya masuk ke dalam jendela atau pintu rumah Nabi SAW, karena pintu beliau mepet dengan masjid. Tapi tidak boleh ya kalau untuk main-main. Misalnya seseorang i'tikaf kemudian tangannya keluar dari jendela masjid, untuk apa? Main layangan. Ini bukan i'tikaf. Sekaligus menunjukkan wanita haid itu tidak najis tangannya, yang najis hanya darahnya. Sekaligus menunjukkan bahwa istri salah satu khidmatnya kepada suami adalah memandikan atau mencuci kepala suami. Ini yang meniatkan sejak hari ini mengamalkan hadis 2471, kasih tanda apalah khusus. Liyak ini untuk memulangkan saya, yaitu ke rumahnya, mengantar ke rumahnya. Maskanuha dari Usama, maksudnya dar yang sekarang dipakai Usama. Kalau dulu ya darnya istri Nabi ini, Sofiyah ini. Tapi setelah Sofiyah mati, kemudian dipakai oleh Usama bin Zaid. Ala rislikuma, perlahan-lahan, gak usah cepat-cepat. Orang ini cuma istri saya, bukan siapa-siapa. Dan Nabi melakukan ini supaya tidak muncul tuduhan bahwa beliau main cewek. Ini menunjukkan bahwa sahabat tadi itu kaget kenapa Rasulullah seolah-olah khawatir bahwa mereka akan su'udun, padahal nggak mungkin lah kami su'udun sama antum. Maka Nabi mengatakan, oh nggak begitu ya, setan itu memang sukanya mengganggu. Sekarang kamu nggak su'udun, bisa aja suatu saat kemudian muncul su'udun tersebut. Dan yang dimaksud asyaitan ini adalah al-qarin. Maka hadis ini menunjukkan bahwa setan qarin tidak dibelenggu pada bulan Ramadan.
karena kejadiannya adalah di bulan Ramadan. Sehingga hadis yang mengatakan bahwa setan dibelenggu itu tidak semua setan, tetapi maradatus syayatin, para setan-setan pembangkang. Tapi kalau qarin ini masih bersama kita masing-masing, sehingga masih ada maksiat di bulan Ramadan tetapi lebih sedikit. Nah, al-mu'takif ya'udul marid, boleh atau tidak? Boleh apabila dia mensyaratkan di awal i'tikaf. Misalnya ketika i'tikaf dia mengatakan Allahumma a'takif wa ashtarit iyadatul marid. Maka setiap ada informasi iyadatul marid, karena di masjid itu biasanya kalau ada yang sakit selalu diinfokan, maka karena sudah dia bersyaratkan diperbolehkan. Tapi ini masalah khilafiyah, bolehkah mensyaratkan di dalam ibadah ataukah tidak? Yang kita temukan dalilnya itu adalah dalam Kitabul Haji. Itu Duba'ah, sepupu Nabi, itu ketika sakit kemudian ingin ikut haji bersama Nabi, maka Nabi mengatakan huji washtariti, kamu silakan haji dan bersyaratlah kepada Allah. Nah, kalau di dalam haji boleh untuk bersyarat, berarti dalam i'tikaf juga boleh untuk bersyarat. Nah, sebagian lagi ulama mengatakan tidak bisa bersyarat di dalam ibadah. Kalau yang haji tadi ada dalilnya dan tidak ada qiyas di dalam ibadah. Tapi sebenarnya perkataan tidak ada qiyas dalam ibadah ini sebenarnya tidak mutlak, karena kita temukan beberapa kali contoh-contoh ada qiyas di dalam ibadah yang dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Nah, Aisyah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil marid fa huwa mutatihun kama huwa wala yu'ariju yas'alu anhu. Maqala Ibnu Isa qala in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil marid fa huwa mutatih. Wala yu'arrij ay wala yamkuth, dan beliau tidak tinggal. Ta'rij itu adalah al-iqamah, tinggal. Artinya beliau tidak berhenti untuk bertanya bagaimana kabarnya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa biasanya beliau itu kalau menemui orang sakit itu beliau diam atau tinggal ya, sambil bertanya gitu. Nah, di sini beliau tidak bertanya karena sedang i'tikaf. Nah, wala yamassa la yujami' wala yubashir, dan tidak menyentuh, maksudnya menyentuh dengan syahwat, sehingga kalau tanpa syahwat tidak ada masalah. Wala bihajatin ila lima labudda minhu wala itikafa illa bisawmin wala itikaf illa fi masjidil jami'. Qala Abu Daud qala Abu Rahman la yaqulu bihi qala sunnah wala Abu Daud ja'alahu qaul Aisyah. Ini ada 7 poin yang disebutkan oleh Aisyah, mulai dari la ya'uda maridon sampai dengan la i'tikafa illa fi masjidin jami'. Nah, yang tidak marfu' itu cuma 2, nomor 6 sama 7, yaitu la i'tikafa illa bi shaumin, ini tidak marfu'. Wa la i'tikafa illa bi masjidin jami', ini tidak marfu'. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, war rajih waqfu akhirih, dan yang rajih adalah bagian terakhirnya itu mauquf. Nah, bagian yang terakhir yang dimaksud adalah poin 6 dan poin 7. Dan ini masalah khilafiyah, la i'tikafa illa bisawm, tidak sah i'tikaf kecuali dengan puasa. Pendapat yang mengatakan harus puasa ini dalilnya, tapi ternyata mauquf sehingga tidak kuat untuk jadi dalil. Pendapat yang kedua bahwa i'tikaf tidak harus disertai puasa, karena dalam Sahih Bukhari disebutkan i'takafa lailatan, Umar i'tikaf 1 malam, dan malam itu tidak ada puasanya. Maka pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala boleh i'tikaf meskipun tanpa puasa. Kemudian diperselisihkan juga oleh para ulama, i'tikaf itu minimalnya berapa? Mazhab Syafi'i minimalnya lahdhatun, sehingga sesaat saja sekitar tumakninah itu sudah cukup.
Karena itulah ulama-ulama mazhab Syafi'i menyukai apabila masuk ke dalam masjid maka mereka diam sejenak untuk meniatkan i'tikaf, baru kemudian berjalan lagi. Karena kalau dari pintu utara menuju pintu selatan berjalan tok, nah itu tidak sah sebagai i'tikaf, karena dia belum tumakninah, belum diam sejenak. Ini harus ada diam sejenak. Pendapat yang kedua bahwa i'tikaf itu minimalnya 1 malam, karena yang kita temukan hadisnya Umar tadi fa'takafa lailatan. Sayyidina Umar i'tikafnya 1 malam, ya, sehari atau semalam begitu. Kurang dari sehari atau semalam belum sah sebagai i'tikaf. Nah, maka kalau pakai mazhab Syafi'i ini lebih mudah. Kemudian diperselisihkan juga apakah orang i'tikaf itu harus meniatkan i'tikaf. Kalau mazhab Syafi'i iya, sehingga kalau tidak meniatkan i'tikaf tidak sah sebagai i'tikaf. Pendapat yang kedua bahwa i'tikaf itu siapapun yang masuk masjid untuk ibadah itu sudah i'tikaf. Antum datang ke masjid nanti sholat maghrib, tinggal di sana berapa, setengah jam, ya sudah, itu i'tikaf. Tapi memang paling bagus kita kalau membiasakan diri memunculkan niat, sehingga hati kita itu biasa beramal, yaitu apa, muncul niat-niat di dalam amalan-amalan kita. Antuna dari asrama ke kelas ini baca doa Allahumma as'aluka ilman nafi'an, nah sehingga muncul niatan untuk ilmunya biar bermanfaat, yaitu diamalkan, diajarkan dan sebagainya. Kemudian masalah yang terakhir, wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang ada salat jamaah di situ. Bagaimana kalau tidak ada jumatannya, yang ada hanyalah masjid salat jamaah 5 waktu tapi jumatan enggak ada? Yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan tidak bisa i'tikaf di situ karena dia harus keluar untuk salat Jumat. Pendapat yang kedua, boleh i'tikaf di situ karena keluarnya cuma 1 kali dalam 1 pekan, sehingga itu perbuatan keluar yang kecil yang dimaafkan. Kecuali untuk perempuan, ya, kalau perempuan karena tidak wajib Jumatan maka dia boleh i'tikaf di masjid yang tidak ada jamaahnya. Dia tidak wajib Jumatan dan dia tidak wajib sholat jamaah. Lailatan au qala yauman. I'takif wasum, i'tikaflah dan puasalah. Nah, kata-kata wasum ini dijadikan dalil bagi yang berpendapat i'tikaf harus disertai dengan puasa. Tetapi dalam riwayat Bukhari hanya disebutkan fa'takafa lailatan, dia i'tikafnya 1 malam saja. Sehingga kata-kata i'takif wasum ini tidak ada dalam riwayat Bukhari. Kemudian dalam Fathul Bari dikatakan waradal amru bisawm fi riwayati Amr lakin isnaduha dhaif. Jadi menurut Ibnu Hajar bahwasanya kata-kata i'takif wasum ini adalah dhaifun karena menyelisih yang lebih kuat, yaitu riwayat Imam Bukhari yang tidak ada tambahan wasum. Maka tambahan wasum ini adalah dhaif. Fa'arsalaha ma'ahum. Kalau di kitab saya begitu. Di situ ada harakatnya, Pak? Enggak ada. Coba saya cek ya di Amal Mahfud dibilang apa. Fa'arsalaha Umar bin Khattab ma'ahum ay ma'al ladzina utiku. Nah, jadi fa'ilnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ini bukan perintah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan beliau.
tapi ini adalah informasi dari perbuatan beliau. Hal fihi soal anil i'tikaf. Qala rahimahullah, babun fil mustahadati ta'takif. Bolehkah wanita istihadah i'tikaf? Kalau haid jelas tidak i'tikaf ya, tapi kalau istihadah tafadhal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ittaqafat ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi fa qalat tara sufra wa khudra farfama wadana atas tahtaha wa hiya tusalli. Atas tawadah, dan yang dimaksud imra'ah ini adalah Ummu Salamah, dan ini menunjukkan fadilahnya Ummu Salamah dibiarkan i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang kasus di atas tadi, Aisyah buat kemah, Zainab buat kemah, semua yang buat kemah, Nabi jadi marah. Yang dalam kasus ini i'tikaf disertai oleh Ummu Salamah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan. Dan memang dua istri Nabi yang sangat cerdas terkenal ya, satu Aisyah, yang kedua Ummu Salamah ini. Dan hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang istihadah sah untuk melakukan salat, sah juga untuk melakukan i'tikaf dengan syarat aman dari mengotori masjid, karena tidak boleh mengotori masjid. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa termasuk dosa itu adalah seseorang melempar al-qadhat, kotoran kecil, di dalam masjid. Hadisnya juga akan diriwayatkan oleh Abu Daud. Sudah lewat ya, hadis 461 dulu, yaitu uridat alayya ujur ummati hatta al-qadhat yakhrujuha ar-rajul min al-masjid. Kalau itu pahala amalan membersihkan masjid. Kalau yang hadis yang lainnya lagi adalah yaitu mengotori masjid. Ila huna intaha kitabul i'tikaf. Hal fihi soal. Kemudian dikiaskan dengan mustahadah, satu orang yang daimul hadas, yang selalu mengalami hadas. Misalnya orang yang mengalami salasul baul, kencingnya keluar terus, seperti orang-orang tua yang mengalami beser namanya ya, jadi tiba-tiba pipisnya keluar sendiri. Itu boleh untuk sholat di masjid, tapi dengan syarat al-amnu minal fitnah. Jadi Masjid Mujahidin itu saya pernah lihat karpetnya itu diangkat ke bagian pojoknya. Ketika saya cari tahu, ternyata itu karena ada mbah-mbah yang beser yang sholat di Masjid Mujahidin, kemudian pas sholat tiba-tiba pipis, dan kalau pipisnya itu banyak kayak ngompol gitu, sehingga kotor sekali. Nah, akhirnya oleh orang-orang disarankan untuk pakai pempes, dan beliau alhamdulillah orangnya sangat rajin dan mau. Maka ini boleh apabila aman dari mengotori masjid. Kemudian yang kedua yang dikiaskan juga adalah orang yang lahu jurhun sa'il, dia punya luka yang mengalir. Kalau lukanya kering nggak masalah ya. Lukanya mengalir, netes-netes maka itu boleh tinggal di masjid, sholat di masjid, dengan syarat dia aman dari mengotori masjid. عندكم مباحثة وسؤال أو سؤال، لأننا سندخل كتاب الجهاد، وكتاب الجهاد هذا في مجلد آخر أليس كذلك؟ فإن شاء الله نقرأ في وقت آخر.